Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya yang hari ini baik dan sehat semua. Bagi Bapak Ibu yang masih dalam masa pemulihan kesehatannya, semoga lekas sembuh karena berkat kasih setia Tuhan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari yang cerah ini, sebelum kita beraktivitas di hari pemberian Tuhan, marilah kita sempatkan waktu untuk bersaat teduh dengan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini Jumat 15 April 2022 diambil dari Ibrani 10 ayat 16 sampai 18 dengan tema pengorbanan melalui Yesus sekali untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur buat setiap kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Jikalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan damai sejahtera dan sukacita, itu adalah karena kasih anugerah Tuhan. Bapa di surga, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu juga memampukan hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang mendasari renungan pada saat ini dari Ibrani 10 ayat 1 sampai 18. Dan sebagai nats firman Tuhan, perikop ini marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 10 ayat 16 sampai 18 yang demikian firman-Nya. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semua itu, apa pengampuan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, memahami dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang melatar belakangi perikop saat teduh pagi hari ini adalah bahwa keberadaan manusia yang berdosa tidak memungkinkan manusia tersebut langsung datang ke hadirat Tuhan. Mereka harus membawa korban penghapusan dosa yang diberikan kepada imam sebagai perantara manusia dengan Allah. Namun perlu diingat bahwa sebelum imam itu membawa korban penebusan umatnya, ia sendiri harus terlebih dahulu membersihkan korban penghapusan dosa bagi dosanya sendiri. Baru setelah itu ia memberikan korban bagi umat yang diwakilinya. Seorang imam yang menjadi perantara antara umatnya dengan Tuhannya selalu membawa korban penebusan dosa di hadapan Tuhan. Hal yang sama itu dilakukan berulang kali dan terus-menerus. Penulis Ibrani ingin membandingkan apa yang dilakukan imam dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Korban penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus satu kali saja. Tidak perlu diulang-ulang, namun dia dilakukan hanya satu kali untuk selama-lamanya. Sedang korban penghapusan dosa yang dilakukan oleh imam dilakukan berkali-kali.
Kurban Yesus Kristus ialah yang menguduskan dan melayakkan umat untuk menghadap Allah setiap saat. Melalui Roh Kudus, Allah memberikan hukum-hukumnya di dalam hati orang-orang yang percaya dan menuliskan pada akal budi mereka. Allah mengingatkan bahwa Ia tidak mengingat-ingat dosa-dosa mereka pada masa-masa lalunya. Allah ingin memperbarui hubungan dengan manusia yang berdosa melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kuasa kurban Yesus Kristus berdampak sampai zaman sekarang. Pengampuannya selalu diberikan kepada mereka yang bertobat dalam hidupnya. Melalui pengorbanan Yesus Kristus ada beberapa hal yang telah Allah lakukan bagi kita. Di antaranya, 1. Allah memberikan pengampuan atas dosa-dosa kita sepanjang zaman ini. 2. Tidak diperlukan lagi adanya kurban penebusan dosa. 3. Memberikan hukum-hukumnya dalam hati dan akal budi kita. 4. Serta memberikan Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Inilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan yang sungguh besar yang senantiasa diberikan kepada kita anak-anak Tuhan yang setia kepadanya. Mengikut Kristus adalah keputusan yang harus dijalani dengan tekad yang kuat. Karena hal itu menyangkut perubahan cara hidup dari mengikuti kehendak sendiri menjadi tunduk kepada kehendak Kristus. Pertobatan membutuhkan langkah iman yang supaya tidak kembali kepada pola hidup yang lama. Langkah iman adalah keputusan total untuk mengikut kehendak Kristus sebagai satu-satunya keyakinan yang menghidupkan dan memerdekakan. Hal itu dimungkinkan terjadi apabila seseorang secara radikal atau ekstrim meninggalkan cara hidup yang lama. Hukum Taurat adalah persiapan bagi umat untuk menerima Kristus. Lagi pula hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan manusia dari kutuk dosa. Sebaliknya, mengingatkan manusia akan keberdosaannya, semua hal yang dijelaskan di dalam hukum Taurat hanyalah bayang-bayang dari gambaran yang sempurna. Hanya Kristus yang dapat mengampuni dosa manusia dan membawa manusia pada kesempurnaan yang diinginkan Allah. Dengan demikian, kita perlu bersikap serius dalam mengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi ini mengingatkan dan meyakinkan kita bahwa perbedaan kurban yang sejati dan kurban kesia-siaan terletak pada dampak yang ditimbulkannya. Dampak kurban yang sejati adalah mempengaruhi kehidupan seseorang semakin menyerupai Kristus. Sedangkan kurban kesia-siaan hanyalah rutinitas, kegiatan keagamaan yang di dalamnya tidak terdapat unsur keselamatan abadi. Sebagai contoh, kurban bakaran, kurban sajian, kurban penghapusan dosa, kurban keselamatan, dan kurban penebus salah, semua jenis kurban ini tidak sempurna. Satu-satunya kurban yang sempurna dan diperkenankan Allah adalah Kristus. Ia mempersembahkan dirinya di kayu salib agar mereka yang percaya kepadanya dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Sepatutnya hal ini memotivasi kita untuk semakin setia kepada Kristus. Janganlah menodai dan menyia-nyiakan pengorbanan Kristus dengan kembali kepada pola kehidupan lama. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita menyadari dan menyatakan tekad kita untuk hidup dan bersaksi bagi Dia.
Pengorbanan Yesus Kristus hendaknya kita syukuri setiap saat, karena sekarang kita dapat menghampiri Allah setiap saat secara pribadi dan setiap saat. Roh Kudus juga senantiasa mengerjakan hal-hal yang akan mendatangkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Mari kita jaga kehidupan doa kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat menjalankan panggilan Allah dalam hidup dan kehidupan kita setiap saat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malah saat ini kita bersama-sama berdoa menyerahkan diri hari dan kehidupan kita yang kita jalani kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah surgawi, Tuhan yang penuh kasih, karunia dan rahmat, kami mengaturkan puji syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa menganugerahkan bagi kami hari yang baru untuk kami jalani. Terlebih di pagi hari ini kami bersyukur atas sapaan firman-Mu yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai umat yang harus ditebus, yang sudah ditebus darah Kristus sebagai korban yang sejati, bisa menghargai melalui sikap hidup kita, dan pengorbanan Kristus bisa menjadikan teladan bagi kita juga untuk berkorban dalam hidup dan kehidupan bagi sesama. Bapa, kami ingin menyerahkan hari dan kehidupan kami jalani dalam pimpinan, perlindungan, berkat dan rahmat Tuhan. Keluarga kami kiranya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jauhkanlah dari sakit, penyakit dan mara bahaya, dan biarlah hanya berkat sukacita surgawi yang kami rasakan setiap keluarga. Usaha dan pekerjaan yang kami lakukan kiranya Tuhan berkati, berilah kelancaran, demikian juga anak-anak kami yang dalam proses pertumbuhan dan belajarnya kiranya Tuhan sertai dan Tuhan bimbing, sehingga dapat menjadikan anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Syafaat kami ya Bapa, bagi saudara kami yang sedang sakit dan masih dalam pemulihan, kiranya Tuhan menganugerahkan kesembuhan dan kesehatan. Kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Damai sejahtera kiranya Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, serta dapat segera pulih dari pandemi COVID-19 yang saat ini masih kita rasakan. Bapa, inilah syukur dan permohonan kami, seutuhnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, sejenak kita satu di pagi hari ini. Apabila terdapat kekurangan di dalam saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mohon maaf. Tetap semangat, sehat selalu, Tuhan memberkati.